Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita tinggal satu hadis lagi, babul mujahadah, bab perlunya kita bersungguh-sungguh merespon perintah Allah. Hadis ini yang terakhir, hadis yang ke-17 dari Abu Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi, dan Nabi fima yarwihi anillahi tabaraka wa ta'ala, Nabi juga meriwayatkan dan menyampaikan kepada para sahabat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita kenal dengan hadis qudsi. Jemaah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Annahu qala ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diakui sebagai hambanya. Ini Nabi juga bangga Pak ketika dipanggil sebagai hamba Allah, Abdullah wa Rasulih. Muhammad abduhu wa rasulihi wa rasuluhu. Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Kalau bicara hamba berarti kita siap menghamba, siap menjadi budaknya Allah. Tapi dan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman itu kepada diriku. Allah Pak memproklamirkan dirinya bahwa Allah, dia Allah tidak akan zalim. Bahkan Allah mengharamkan kepada diriku untuk berbuat zalim. Zalim ini at-ta'addi al-ghair, melampaui batas terhadap yang lainnya, menzalimi hartanya, menzalimi kehormatannya, menzalimi perasaannya, ya, menzalimi pikiran orang lain, dan zalim-zalim yang lain. Nah, saudara, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan perbuatan zalim ini di antara kalian menjadi haram.
haram, Pak. Fala tazalamu, maka tidak boleh kalian satu sama lain saling zalim menzalimi. Para ulama ketika berbicara masalah zalim ini, jemaah sekalian, itu ada macamnya, ada ragamnya. Yang pertama, zulmun nas li rabbih, zalimnya manusia kepada Allah. Kita tidak boleh, Pak, menzalimi Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang menakar pula takdir kehidupan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Artinya kita bisa hidup begini karunia dari Allah. Jenengan telah dipilih oleh Allah untuk hidup dan turun ke dunia menjadi wakil Allah, khalifahnya. Jangan menzalimi Allah. Allah hanya minta kepada kita manusia untuk beribadah. Alhamdulillah pagi ini sampai tidak termasuk orang yang zalim, karena kita telah memaksa, mampu mujahadah, mengendalikan diri kita untuk tunduk, sujud, ruku', menghamba kepada Allah, menjalankan perintahnya. Siapa orang zalim kepada Allah? Apakah ada orang zalim kepada Allah? Banyak, Pak. Itulah mereka yang menyelisihi perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Suruh salat subuh tapi tidak mau salat subuh. Itu zalim, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada kita, kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini. Jadi murni, Pak, tujuan penciptaan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Loh, kok bisa ada manusia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menghamba kepada Allah? Ya, orang-orang yang jauh dari perintah Allah, tanpa ia sadari, manusia itu, orang itu zalim kepada Allah. Termasuk juga orang zalim kepada Allah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah. Mengerjakan apa yang dilaknat oleh Allah. Dosa-dosa mempengaruhi dan dia nikmati berbuat maksiat kepada Allah. Itu juga orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak kezaliman manusia kepada Allah itu apa? Asyirik. Menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam doa, menduakan Allah dalam tawakal kehidupan ini. Apalagi syirik terang-terangan, Pak. Alhamdulillah kita tidak termasuklah ya orang-orang yang menyekutukan Allah. Ada sesembahan lain selain Allah, tidaklah. Tapi ada sedikit bentuk-bentuk syirik terselubung. Nah, ini yang tanpa kadang-kadang kita sadari, Pak, dan bahkan menikmati. Banyak di tengah-tengah orang yang masih mengaku beriman, karena begitu cintanya kepada dirinya sampai bangga kepada dirinya, lupa membanggakan siapa? Allah. Diberi oleh Allah kecerdasan, kepiawaian, kepintaran, kemudian dia membanggakan dirinya, inilah saya. Dia lupa bahwa yang memberi ilmu itu Allah. Orang itu salat, Pak. Orang itu juga puasa Senin Kemis, mungkin juga tiap Ramadan umrah, haji mungkin 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Tapi dia bangga, Pak, kepada apa? Ilmunya, kepada kecerdasannya.
membusungkan dirinya seakan-akan tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang juga menimpa kepada kita. Yang lebih dahsyat lagi yang sampai Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takuti kepada kalian semua, yang benar-benar aku takuti menimpa kepada kalian, apa itu? Asyirkul asghar, syirik kecil, Pak. Syirik yang sangat kecil. Kecilnya itu kata Nabi lebih kecil ya, dan lebih samar daripada semut hitam, Pak, berada di batu besar hitam di tempat yang gelap. Kira-kira bisa melihat tidak itu, Pak sekalian? Jangankan kita, Pak, sampai sahabat juga interupsi sama Nabi. Ya Rasulullah, ma kunna nasbir, kami tidak akan sanggup. Gimana? Begitu gelapnya, begitu samarnya ya bentuk syirik kecil itu. Apa itu, Bapak? Hah? Ar-riya. Ngeri juga ya, Pak ya. Membanggakan diri, menunjukkan amal perbuatannya biar diapresiasi oleh orang, tidak oleh Allah. Bisa tidak, Pak, kita mengkaitkan seluruh amal-amal kita ini? Apa yang saya cari ini, apa yang saya perbuat ini, saya dilihat oleh Allah. Saya tidak peduli dengan pandangan manusia, yang penting saya dipandang oleh Allah. Nah, jenengan kalau berada pada posisi seperti itu, Pak, berada pada puncak tauhid yang sebenarnya, iman yang sebenarnya. Allah itu yang memandang kita, dimuraqabai oleh Allah, dilihat langsung oleh Allah, sehingga takut, punya perasaan takut, dan takutnya pun kepada Allah, Pak, bukan pada orang lain. Mudah-mudahan tidak ada penyakit ini. Masalahnya kita manusia ini, masing-masing kita, Bapak Ibu, diberi oleh Allah yang namanya apa? Hawa nafsu, syahwat, Pak. Dan tabiat nafsu ini senang, Pak, dipuji sama orang. Siapa yang tidak suka dipuji, Pak, sama orang? Itu fitrah manusia, jamaah sekalian. Suka diapresiasi sama orang. Bisa tidak, Pak, ketika ada orang mengapresiasi kita, sambungkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau ini kalau dipuji-puji, Pak, oleh sahabat-sahabatnya, memang beliau agak cerdas, Pak. Ya, banyak firasat-firasatnya pun juga yang luar biasa, kata-kata hikmahnya juga luar biasa. Banyak yang muji-muji, Pak. Tidak kuat Sayyidina Ali karena dia khalifah, mantunya Rasulullah, luar biasa, yang kemudian dari situ dikultuskan, Pak, oleh orang-orang Syiah pada saat ini. Sampai saat ini, jamaah sekalian, di Iran, di Irak gitu, Pak, di Bahrain, sebut nama Ali itu lebih bergetar, Pak, daripada disebut nama Rasulullah. Yaitu orang-orang Syiah seperti itu. Nah, saudara, apa kata Ali? Langsung ngambil debu, Pak, dilempar debu itu ke muka orang yang memuji-muji dia gitu. Mah alaika ma taqul, hati-hati yang kau bicarakan itu. Kau tidak tahu bagaimana isi hatiku. Ya, yang tahu aku ini baik atau tidak, ya aku sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mainkan terus ini, Bapak, ya, tentang masalah biar kita tidak zalim kepada Allah. Jenengan, Pak, bisa salat subuh berjamaah begini, itu siapa yang menggerakkan hati kita? Nah, ini tauhid, Pak. Ini iman. Terus sampean bisa betah, tenang, ikut ngaji seperti ini. Yang membuat tenang seperti ini siapa, jemaah sekalian? Allah. Saya jauh-jauh dari Perak, bukan jauh-jauh sih, dekat, Pak. Dari Perak dibangunkan tadi ya oleh ibunya anak-anak. Ya, tadi malam saya ada tamu dari Jogja, Habib siapa itu, Habib Ja'far As-Segaf. Sampai malam ngobrol-ngobrol masalah keumatan. Keasikan, kemalaman tidur, lelap tidur, Pak. Alarm itu
lewat jemaah sekalian. Dibangunkan sama ibunya anak. Yang menggerakkan ibunya anak membangunkan saya, siapa Pak? Terus saya sampai ke sini, siapa jemaah sekalian? Tidak boleh kita membanggakan diri. Wah, saya bisa salat berjamaah di Raudhatul Jannah. Saya berada di majlisnya, didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Terus sampai ngitung-ngitung pahala Pak. Nanti begitu selesai saya punya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Siapa yang menggerakkan semua itu jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh syirik Pak. Ya. Hatta yang kecil pun berusaha semaksimal mungkin sampai hindari jemaah sekalian. Nah, saudara, apalagi syirik-syirik besar. Ya, naudzubillah, itu kezaliman yang nyata Pak. Sumpek sampean ke paranormal, ya, gelisah sampean ke dukun, ya, terus kemana ngaji bertahun-tahun, ya, bahas masalah iman dan akidah seperti ini, ya, sedikit-sedikit curhatnya bukan kepada Allah, tapi curhatnya kepada orang lain. Sejak saya datang ke orang ini, saya dikasih jambi-jambi begini, doa begini, saya jadi tenang. Hati-hati nih Pak. Yang menenangkan kehidupan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, ingat nasihat Luqman kepada putranya itu, Pak. Ya bunayya la tusyrik billah. Ananda, anakku, jangan sekali-kali kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka, lihat Pak, inna syirka apa? La zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling dahsyat, yang paling berat Pak. Azim, agung, besar. Tidak ada syirik yang lebih dahsyat daripada ini jemaah sekalian. Sampean nantang Allah, menduakan Allah, ya, baik menduakan Allah dalam peribadatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan juga. Kadang-kadang ada manusia menduakan Allah dalam urusan niat. Niatnya bukan karena Allah, itu syirik juga Pak. Nah saudara, kendati terjadi demikian, mohon maaf, kita tidak boleh putus asa ya, karena kita punya nafsu masalahnya Bapak. Kadang-kadang juga menikmati pujian orang itu, termasuk yang berbicara ini Pak. Siapa tidak suka dipuji? Tidak ada manusia tidak suka dipuji. Yang penting ketika kayak gitu Pak, sebut nama Allah. Astagfirullah. Kan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri Pak ya. Kita yang lebih paham bagaimana kelemahan kita ini di bab yang satu ini, ma'asyar muslimin. Kata Nabi ketika sahabat protes begini, bagaimana kami akan sabar ya Rasulullah? Wa kaifa nasbir? Ini samar sekali ini. Engkau memberikan permisalan seperti semut hitam berada di batu hitam besar di tempat yang gelap. Tidak bisa kita melihatnya, kadang-kadang lupa, tidak terasa. Nah ini keluar Pak arahan dari Nabi ya. Qulu jami'an, ucapkan segera, angkat tanganmu itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka bima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bentuk-bentuk syirik yang kami sadar, yang kami ketahui. Kan ada Pak orang berbuat syirik ketahuan. Ini pelaku-pelaku orang yang menduakan Allah dalam dunia mistis Pak, dunia klinik segala macam. Insyaallah jamaah Raudhatul Jannah tidak ada jamaah sekalian insyaallah ya. Tapi juga yang kedua kita takuti Pak, wa nastaghfiruka, dan aku beristighfar, minta ampun kepadamu ya Allah dari bentuk-bentuk syirik yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sadari. Insyaallah ya akhi, kalau antum jenengan terbiasa berdoa begitu, lama-kelamaan Pak, walaupun sering-sering kumat ini jemaah sekalian, sering Pak, sering-sering kumat gitu. Tiba-tiba sampai beramal dipuji sama orang, kan tidak tahu Pak. Ya kan, terus merasa senang Pak. Ya gimana ini? Ya sudah, mainkan saja. Allahumma inna na'udzubika min
an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini syirik, Pak. Ya, ini bentuk kezaliman kepada Allah. Jadi zalim kepada Allah, tidak menjalankan perintahnya dan melaksanakan apa? Larangannya. Itu bentuk kezaliman jamaah sekalian. Ya apa ya? Allah yang menciptakan kita, Allah telah memberikan guidance pada kita, Pak. Quran ini yang 30 juz diturunkan Rasulullah, ya. Ada pengajian juga banyak. Kok masih juga bermaksiat? Ya sudah, ayo mainkan terus, Pak, istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita tidak zalim kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zulmun nas li nafsihi. Zalimnya manusia kepada dirinya sendiri. Jadi ada zalim manusia kepada Allah, ada manusia yang zalim kepada dirinya, Pak. Ada tidak jamaah sekalian? Banyak juga, Pak. Baik zalim kepada fisiknya. Fisik ini, Pak, fisik kan amanah dari Allah, ya. Ini fisik. Sampai yang seharusnya sehat, tapi sengaja, Pak, membuat tidak sehat. Makan berlebihan, tidur terus bawaannya, Pak. Apalagi jamaah sekalian, merokok, minum minuman keras, apalagi sampai ke narkoba umpamanya jamaah sekalian, atau membenturkan dirinya dengan dosa. Itu kan menzalimi dirinya jamaah sekalian. Ya, tahu, Pak, dilarang. Kita ini gulanya sudah sangat tinggi segala macam, tapi semua masuk, Pak. Tak bisa mengendalikan diri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Sekali-kali Allah tidak akan menzalimi manusia, Pak. Tapi manusia banyak menzalimi dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah, Pak, yang mengatakan pada kita, Allah tidak akan zalim pada kita, Pak. Apalagi sudah menurunkan Qur'annya, mengutus Rasulullah, ya. Islam begitu jelas pada kita. Kita tinggal ngaji, tapi banyak manusia tidak mau melaksanakannya, hanya zalim kepada dirinya, bahkan kepada fisiknya, Pak, zalim. Mudah-mudahan sampean sehat walafiat, ya. Ya, kalau sehat, Pak, sampean tidak zalim pada diri kita ini, sampean bisa ngaji begini, ya. Walaupun banyak orang-orang tua di sini, Pak, ya, sehat-sehat semua insyaallah. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zalimnya manusia pada dirinya. Atur, Pak, kapan waktunya istirahat. Karena ini investasi kita, Pak. Investasi. Saya berharap tuanya kita, Pak, tua yang sehat, segar bugar. Tua yang tidak pikun. Ya. Tua yang kemudian masih bisa senyum pada tetangga kanan kiri. Tua yang tidak jadi benalu, Pak. Tua yang tidak merepotkan anak cucu. Tua yang kemudian pengalaman hidup kita ini jamaah sekalian ditunggu, Pak. Ya, cerita-cerita baiknya oleh anak cucu kita. Itu hidup yang barokah jamaah sekalian. Itu kita hidup fisik kita, Pak, tidak terzalimi oleh diri kita sendiri. Ilmu kita, Pak, kecerdasan kita terasa manfaatnya oleh anak-anak kita, memberikan solusi, Pak, di tengah-tengah keluarga ini. Keberadaan kita menjadi solutif buat masyarakat, buat orang yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak zalim pada diri kita jamaah sekalian. Fisik dijaga, ya. Terus termasuk juga masalah moral. Kadang-kadang banyak moral pribadinya dirusak, Pak. Ya. Akhirnya ketahuan sama orang lain karena zalim pada dirinya jamaah sekalian. Orang, Pak, pelaku-pelaku maksiat itu tidak hanya dia zalim kepada Allah, tapi juga zalim kepada dirinya sendiri, Pak. Karena nanti akan tumpukan dosa itu menimpa dia jamaah sekalian, dan mengurainya pun juga susah. Ini dosa jamaah sekalian, kalau tidak segera kita taubati, tidak kita istighfar, Pak, nikmat untuk diulangi lagi. Nagih, Pak. Apa nagih ini, Pak? Adiktif, ya. Ketagihan kita ini, Pak. Mudmin kalau bahasa Arabnya itu mudmin. Ya. Dosa segera, Pak, istighfar. Jangan sampai kita zalim pada diri kita sendiri gitu. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum
yadhlimun. Allah mengatakan pada hadis ini, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku tidak akan menzalimi. Allah nanti Pak adil betul. Sampai nanti pada hari kiamat pun juga seadil-adilnya. Ya. Kalau kita berbuat salah dan sampai kita manusia itu tidak bertobat dan beristighfar, jangan salahkan Allah. Fala talumanna illa nafsak. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah, tapi salahkan dirimu sendiri karena kalian zalim kepada Allah. Zalim pada diri kalian sendiri. Qur'annya sudah ada, Nabi sudah diutus, hadis-hadisnya pun, arahan Nabi pun. Bahkan kita tiap bulan ngaji Riyadhus Shalihin ini ya, membedah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita diberi oleh Allah kecerdasan untuk berpikir juga. Kok bisa kemudian terjebak? Nafsu ini memang luar biasa Bapak ya. Liar. Wa ma ubarri'u nafsi fa innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Kecuali kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah SWT. Cari Pak rahmatnya Allah SWT. Biar kita tidak zalim kepada diri sendiri jemaah sekalian. Oke. Nah, yang ketiga apa? Inilah kezaliman yang banyak dibahas oleh ulama-ulama kita adalah zulmun nas li ghairihi min ibadillahi subhanahu wa ta'ala min makhluqatihi. Zalimnya manusia kepada yang lainnya dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Yang pertama, zalimnya manusia antar manusia ya. Mudah-mudahan tidak ada kezaliman di antara kita Pak ya. Tidak boleh zalim pada orang tua. Berbahagialah jenengan kalau masih ada orang tua yang masih hidup ya. Jangan zalimi mereka. Saya memahami Pak, tidak semua orang tua itu bijak. Ya, kadang-kadang jadi PR buat kita. Tapi kita harus sadar, saya bisa hidup begini karena jasa orang tua saya. Tidak ada mereka, tidak ada saya. Nyambung Pak. Tidak ada orang tua, tidak ada saya. Apapun kondisi orang tua kita, orang tua yang ngamuan, mudah-mudahan sampean tidak ngamuan nanti Pak tuanya kita nih Pak ya. Saya bertawassul terus sama Allah Ta'ala Pak, ya Allah, saya pingin nanti tuanya kita Pak, tua yang anak-anak kita, cucu kita mendekat pada kita semua Pak, ingin mendengarkan cerita-cerita baiknya dari kita. Kita kan sudah punya pengalaman ya, nggih Pak. Sampean kan sudah 60 tahun, 70 tahun kan punya pengalaman ini Pak. Dahsyat pengalaman sampean. Yang baik-baik kita tularkan pada anak cucu dan mantu kita. Yang tidak baik, jadikan pengalaman tidak baik. Jangan sampai terjadi ini pada anak kita. Bukan kemudian kita tuanya Pak tidak memberikan solusi. Ini tua yang tidak bermanfaat. Jangan ada zalim di antara kita. Tidak boleh zalim pada orang tua kita ya, satu. Pada mertua kita tidak boleh zalim. Terus yang kedua, tidak boleh ada kezaliman dengan pasangan hidup kita. Kita tidak boleh zalim pada istri, ibu juga tidak boleh zalim kepada suami. Ayo tunjukkan yang terbaik dari masing-masing kita. Apalagi Pak, seumur-umur kita seperti ini Pak ya, udah pengalaman hidup berkeluarga, udah tahu manis pahitnya, walaupun lebih banyak manisnya sebenarnya Pak daripada pahitnya. Lagian kalau manis terus Pak, kena kencing manis sampean. Ya, pahit terus Pak, ya enak juga. Tapi lebih banyak manisnya sebenarnya jemaah sekalian. Kadang-kadang kita lupa Pak, terus dolim, menelantarkan istri. Ibu kemudian ngambek juga, tidak mau masak karena ngamuk sama suami gitu. Zalim. Anak tidak mau diurus, tidak mau senyum kepada anak. Mau senyum tapi anak-anak yang sukses, yang tidak sukses tidak mau senyum. Mau senyum kepada mantu yang sukses, tapi mantu yang tidak sukses merengut. Jemaah sekalian, ini bentuk-bentuk kezaliman ya dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak boleh zalim Pak kepada kakak adik ya. Monggo Pak yang akur ya. Saya akhir-akhir ini kok ketemu dengan orang-orang yang suka berantem Pak. Ternyata setan ini 24 jam Pak untuk mencari celah membenturkan kita dengan saudara kita. Ngeri Pak, ngeri. Kadang-kadang tidak masuk akal. Kadang lewat omongan, kezaliman karena pedesnya pembicaraan. Salah kita memberikan statement, terus dimasukkan dalam hati, dikemas sama setan, terus tersinggung, tidak mau tegur sapa.
Udahlah, ngalah Pak. Apa ngalah ini? Ngalah itu bukan kalah Pak ya. Ngalah ini justru menang Pak. Karena kita tidak mau larut dengan permainan setan. Berikan maaf Pak kepada saudara kita yang masih satu ayah satu ibu sebelum mereka minta maaf sama kita. Ya, yang kakak ngemong kepada yang adik hormat pada yang tua. Buka lebar-lebar Pak. Jalin hubungan ar-rahim ini Pak. Ar-rahim itu sebenarnya kalau diartikan ar-rahimu al-qarabah. Apa qarabah ini Pak? Kerabat. Silaturrahim itu sebenarnya Pak ayatnya turun kepada keluarga terdekat kita jemaah sekalian. Sebelum yang lainnya. Buat apa Pak saya duduk di sini mesra dengan sampean Pak, tapi omongan saya nggak didengar sama kakak saya Pak. Oh ibu, ngomong doang, umpamanya Pak ya. Gagal saya ini Pak. Terus dengan ipar-ipar saya nggak mesra berkomunikasi. Masalah saya ini jemaah sekalian. Bangun ya, jangan ada kezaliman di antara kita. Salah minta maaf. Kita merasa tidak salah, maafkan dia. Enak hidup ini jemaah sekalian. Walaupun enak juga dibicarakan Pak ya. Ya, di lapangan butuh kekuatan tersendiri. Butuh ketegaran. Dan itulah orang-orang Pak yang adil dalam hidupnya, tidak zalim. Ayo kakak adik, kalau ada sedikit-sedikit urusan warisan, selesaikan Pak dengan cara kekeluargaan ya. Kalau sampai merasa punya hak, kemudian diambil oleh saudara kita, datangi silaturahim Pak. Sementara sampai butuh betul, ngomong, sampaikan. Urusan nanti dijalankan atau tidak, minimal saya sampai punya tanggung jawab di hadapan Allah sudah menyampaikan. Ya betul. Ya, bahkan kalau udah mentok kayak gitu Pak, ya sudah, tak halalkan saya, tapi saya tetap menyampaikan. Hati-hati loh ya, tidak benar ini. Tidak benar ini Pak. Ini ada hakku di situ. Sampaikan dengan bahasa yang lembut dan menyentuh. Enggak juga Pak, sampai dari lubuk hati yang paling dalam, halalkan. Tapi al-haq ini sampaikan. Kan kita tidak pingin Pak nanti di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu pertolongan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menolong, malaikat tidak menolong, orang lain pun juga tidak akan menolong Pak, tidak akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang zalim itu jemaah sekalian. Apalagi zalim ini di tengah-tengah keluarga. Nauzubillah ya. Sambung Bapak dengan paman ya, dengan bibi, sambung dengan ponaan-ponaan kita Pak, sambung dengan sepupu kita. Bangun jalin silaturahim itu jemaah sekalian, biar tidak ada kezaliman di antara kita. Saudara, setelah itu tidak boleh zalim pula kepada tetangga. Ini kan zalim semua Pak ya. Halo, yang punya tetangga Pak, ini kan komunitas ya. Masya Allah, jenengan silaturahimnya di mana? Di Raudhatul Jannah ya. Sambung, ada senyum Pak. Salah-salah sedikit, tidak perlu sampai cerita sama orang. Diam aja Pak. Doa terbaik sampean yang ketika dizalimi sama tetangga, angkat tangan sampean minta pada Allah. Karena doanya orang zalim itu, orang yang dizalimi itu apa? Makbul. Ya. Doa orang yang dizalimi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, dahsyat ini Pak. Sampean dizalimi sama tetangga tuh sampean angkat tangan Pak. Ya Allah, beri hidayah tetangga saya ini. Satukan, tidak gampang ini Pak. Sampai gatal saya ini Pak ya. Tidak gampang itu. Tidak gampang. Mendoakan tetangga yang zalim kepada kita dengan doa terbaik Pak. Tapi sampean kalau merasa seperti itu, ayo Pak, harus ada kesadarannya. Yang punya utang dengan tetangga bayar, tidak boleh zalim. Terus diam-diaman mumpung dia lupa gitu. Mudah-mudahan lupa terus. Zalim, Allah tidak lupa itu jamaah sekalian. Ya. Tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Termasuk juga zalim komunikasi. Kalau ngomong pedes. Menguasai forum. Tidak mau dikritisi sama orang, menangnya sendiri, ngamuan juga Pak. Muslim tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu.
Fala tazlimu, kata Allah. Fala tazalamu, jangan ada kezaliman di antara kalian. Aku haramkan lu buat diriku sendiri, maka kepada kalian aku juga haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Faja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan di antara kalian zalim ini sesuatu yang diharamkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apalagi kita punya posisi ya, kepala kantor. Hati-hati loh Pak, antum harus adil pada semuanya. Saya memahami nanti akan ada kebijakan-kebijakan kita yang tidak akan memuaskan semua orang, tapi pakailah patokan yang secara umum itu yang kita pegang. Nanti di lapangan kan macam-macam Pak ya. Ya inilah kita Pak, inilah manusia. Ayo, tidak boleh ada kezaliman. Bahkan kalau ada karyawan merasa zalimi, datangi Pak ke rumahnya. Saya kalau memberikan briefing kayak kemarin Pak, briefing di sekolah Al-Uswa segala macam, bagaimana komunikasi efektif antara kepala sekolah dengan koordinator jenjangnya Pak ya, koordinator jenjangnya juga dengan guru-gurunya langsung, yayasan di atasnya Pak dengan masing-masing kepala sekolah. Tidak boleh ada kezaliman. Yayasan juga tidak boleh kemudian memperkaya diri. Apalagi semangatnya Pak, semangat mengatasnamakan lembaga-lembaga dakwah segala macam. Ayo, buka keterbukaan itu. Jangan ada kezaliman di antara kita. Pak, orang kalau sudah damai betul, adil betul Pak, Allah. Lihat bagaimana Allah menurunkan keberkahannya buat kita, ma'asyarul muslimin. Berkah ya akhi. Antum kalau tak punya musuh, paling tenangnya orang Pak. Nah, saya bisa bicara begini Pak, karena saya merasa tidak punya musuh dengan sampean, karena saya tidak merasa mendalimi sampean. Coba kalau ada orang yang saya dalimi Pak, atau ada orang mendalimi saya Pak, saya tidak bisa ngomong sekarang nih Pak. Iya kan? Saya ngomong begini, lo hadir juga orang itu, repot Pak. Dilihat terus Pak, tidak nyambung saya bicara Pak, terganjal, tidak enak. Ketemu lagi di lapangan, aduh, sumpah Pak. Orang kalau hidup ini Pak dibuat plong, tidak ada masalah. Saya mendalami ini sejak 10-15 tahun yang lalu Pak. Saya melihat setiap orang itu saudara saya. Hatta orang itu beda keyakinan dengan saya. Kan itu juga manusia juga kan Pak. Yahudi itu manusia tidak Pak? Manusia. Nasrani manusia tidak Pak? Manusia. Orang Majusi, Hindu, Buddha manusia tidak Pak? Manusia. Ujung-ujungnya kembali pada Adam juga Pak. Cuma kebetulan mereka belum mendapatkan hidayah. Maka tawarkan hidayah ini Pak pada mereka, biar enggak zalim kita pada mereka. Enak orang Pak hidup itu. Jadi atau melihat orang tak tenang. Tidak ada dendam Pak. Jangankan manusia Pak, saya ngeliat kucing kurus Pak, saya kepikiran juga. Jangan-jangan saya punya andil dan ngasih makan sama kucing ini. Betul Pak. Jadi biasakan begitu Pak. Ngelihat orang sehingga sisi kemanusiaan kita ini Pak digerakkan terus. Dan itulah iman kata Nabi SAW. Tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Oke. Berikutnya juga tidak boleh zalim kepada binatang. Halo yang suka melihara burung, yang suka melihara ikan, tidak apa-apa sih walaupun ini terjadi perbedaan pendapat. Rawat burungnya Pak ya, mandikan yang benar. Yang suka melihara kucing, ya rawat kucingnya Pak. Jangan zalim kepada kucing. Kucing angora Pak, kucing ini cocoknya di negara-negara yang dingin-dingin kayak gitu Pak. Di kita ini kan negara tropis Pak. Sampai tidak dimandikan 2-3 hari, bau Pak. Dan juga itu sampai menzalimi tamu juga Pak. Masuk ke rumahnya bau. Bau apa? Bau pesingnya kucing, bau kotorannya kucing, bau macam-macam. Kenapa? Karena kita zalim tidak memandikan dia. Konsekuensi sampean melihara kucing harus siap. Maksudnya kucing-kucing yang berkelas tuh Pak ya. Kucing-kucing yang bulunya, wah itu kalau pas segera dimandikan Pak, satu hari rasanya kita nggak pingin lepas Pak. Enak bersih, ini kita peluk dia juga. Tapi nanti dapat 2 hari Pak kelihatan baunya jamaah sekalian. Mandikan lagi. Ikan Pak yang punya akuarium di rumah, ayo carikan makanan terbaik buat ikan itu. Biar enggak zalim Pak ya.
yang punya arwana, punya apa, carikan yang pas buat dia. Kalau perlu datangkan Pak dokter ikan gitu. Ada dokter kucing, dokter iya, biar kita gak zalim dalam lingkungan. Yang punya burung Pak, perkutut apa, monggo. Ya kalau saya sih tidak suka Pak kalau melihara burung, saya lepas saja. Dan alhamdulillah itu di rumah saya sekarang Pak, pagi-pagi begini burung berdatangan Pak. Saya hanya ngasih beras sedikit itu berdatangan ya Pak. Kalau subuh bunyi itu yang jalak ini enak Pak. Subhanallah. Dan uniknya di depan rumah saya saja Pak. Jangan ada kezaliman pada lingkungan, pada apa. Ya. Tak boleh zalim pula Pak. Entar lagi kita mau lebaran, ya mau masuk Ramadan, setelah itu lebaran haji juga Pak ya, nyembelih. Ketika nyembelih tak boleh zalim kepada binatang. Sembelihlah dengan cara-cara yang enak. Ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sampai nanti tidak boleh zalim kepada lingkungan Pak. Ya. Muslim yang baik Pak, dia dipantau betul bagaimana selokan depan rumahnya ini. Jalan tidak. Kalau tidak jalan berarti bergenang nanti itu. Ketika bergenang nanti akan terjadi tumpukan apa? Nyamuk jamaah sekalian. Iya kalau nyamuknya masuk ke rumah kita Pak. Kalau nyamuknya masuk ke rumah orang karena kita yang memang menyenggaja begitu, tidak, kita zalim Pak pada lingkungan. Bersih. Dan nazafah itu syatrul iman, separuh dari keimanan kita Pak. Mukmin itu jamaah sekalian sampai bab-bab begitu Pak diperhatikan oleh Rasulullah. Lingkungannya pun jangan dizalimi jamaah sekalian. Apalagi masing-masing tetangga Pak kompak guyup. Wah, indah jamaah sekalian. Itu bahasa Nabi, bahasa Allah, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan di antara kalian juga haram. Sebagaimana aku haramkan pada diriku, aku haramkan pada kalian semua berbuat zalim. Monggo lihat Pak kanan kiri di antara kita pagi ini ya. Ke belakang, ibu-ibu juga begitu. Jangan-jangan sampai bersama-sama pengajian masih ada kezaliman Pak. Utang yang gak bayar Pak. Minjem frozen tak dikembalikan ya, nanti saya pinjam dulu ya, nanti bulan depan tak kembalikan, tapi tak kembali Pak, dianggap mudah-mudahan jadi infak barangkali gitu, husnudzon. Dah boleh Pak, dah boleh ya. Ayo pastikan tak ada kezaliman di antara kita jemaah sekalian. Nah saudara, yang kedua apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun Allah illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya kalian semua itu sesat. Kalau orang Nasrani Pak, domba-domba yang tersesat. Agama kita juga sudah dikatakan adalah kalian semua sesat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang telah beri aku hidayah. Maka mintalah hidayah itu kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan kuberikan hidayah itu. Apa hidayah ini Pak? Arahan hidup. Arahan hidup Pak. Minta arahan hidup ini kepada siapa? Allah. Saya berharap ma'asyar muslimin, kita ini manusia Pak ya, pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Itu sebuah keniscayaan kalau saya katakan. Lagian kalau tidak ada masalah tidak enak juga. Tidak cerdas kita nih Pak. Ya, coba sampean Pak sampai ini Pak Huda, hidup tenang terus. Tiap bulan gaji naik banyak Pak. Umpamanya Pak ya. Terus anak sehat semuanya. Oh, istri setia. Enak enggak Pak? Halo. Jenuh sampean. Tidak ada dinamika Pak. Tapi jangan cari masalah gitu. Masalah pasti datang. Ya, hidup ini pasti ada seperti itu jemaah sekalian. Nah, ketika masalah datang, sampean jangan curhat sama orang. Fastahduni, minta kepada siapa? Minta arahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Pak arahan-arahan pribadi, arahan keluarga, dah usah dibuka pada orang lain. Ini masalah privasi kita, Pak. Sampai ada problem, Pak, problem. Hatta problem pekerjaan, Pak. Saya kalau bab kayak gini akidah bagi saya, Pak. Ini rezeki semua sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang.
Masing-masing orang Pak yufaddil ba'duhum ba'd. Sebagian pada sebagiannya ada yang dilebihkan, ada yang biasa-biasa saja, ada yang memang kurang. Ya itu Allah yang ngatur Pak. Sampean tinggal maksimalkan saja potensi sampean, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, minta petunjuk kepadaku, jangan minta petunjuk pada orang Pak. Makanya Imam Syafi'i Pak, surat subuh begini sampai minta hidayah dalam doa zikir apa? Kunut subuhnya itu Pak. Allahumma hdina fiman hadai. Ya Allah, berikan kami petunjuk sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang yang telah Kau beri petunjuk. Tak main-main ini Pak, doa ini. Allahumma hdina fiman hadait. Wa afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima atait. Wa qina syarra ma qadait. Wah, dahsyat ini jemaah sekalian. Minta Pak pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada problem apapun pula, jangan cerita-cerita pada siapa-siapa. Ceritakan problem sampean kepada Allah. Apalagi sampean punya masjid begini Pak. Kalau sampean pingin dalam jaminannya Allah Pak, sampean tidak mau curhat kecuali sampean curhat pada Allah. Sampean tidak mau minta petunjuk Pak, kecuali minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Pak, Allah akan menggerakkan hatinya orang yang nyambung dengan masalah sampean. Banyak contohnya ini Pak, tanpa sampean minta. Kenapa? Karena sampean mintanya pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa idza kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Kalau seseorang keluar dari rumahnya banyak masalah Pak, dia tidak menunjukkan masalahnya pada orang lain, dengan penuh optimisme, saya berjumpa dengan Allah. Dia keluar Pak menuju masjid. Allahu Akbar. Tapi wuduknya di rumah Pak ya, jangan wuduk di masjid, karena sunnahnya begitu. Ya, ini juga meringankan takdir juga Pak. Ya, wuduknya di mana? Di rumah jamaah sekalian. Terus datang, tidak usah cerita itu Pak. Salat 2 rakaat dari masjid, angkat tangan sampean. Ini rumahnya Allah Pak. Apalagi namanya Raudhatul Jannah, kebun dari kebun-kebun surga Pak. Kebun surga memang ini Pak. Ini perwakilan Masjidil Haram. Ini perwakilan Masjid Nabawi Pak. Ini perwakilan Masjidil Aqsa. Jadi kalau sampean sudah jenuh, mainkan Pak seakan-akan sampean berada di Raudhah. Jenuh lagi seakan-akan sampean ada di Masjid Aqsa. Balik lagi Pak. Terus begitu. Ketika salat berdoa, bayangkan Pak bagaimana multazam di rumah Allah di depan sampean Pak, yang diwakili oleh Masjid Raudhatul Jannah. Angkat tangan sampean, curhat pada Allah Pak, minta pada Allah, fastahduni ahdikum, minta petunjuk kepadaku, aku yang memberikan petunjuk kepadamu nanti. Jangan semua masalah diceritakan sama orang Pak. Tidak semua orang bisa memberikan petunjuk sama sampean. Nyambung Pak. Termasuk juga jangan curhat sama ustaz Pak. Ustadznya juga banyak masalah. Akhirnya curhat-curhatan Pak. Lu kok bodoh. Ini terjadi. Ya terjadi kayak gitu. Ya. Saya paling tidak, ya mohon maaf ya, ada saja orang mau konsultasi masalah keluarga, saya bilang sampai sudah konsultasi sama Allah Ta'ala. Loh, sampai datang ke sini kan mau membuka masalah privasi keluarganya Pak, iya kan? Yang ibu ceritakan masalah keburukan suaminya, yang suaminya ceritakan keburukan istrinya Pak. Terus datang ke Ustadz Rehim, memang Ustadz Rehimnya nggak tahu apa-apa Pak. Diuraikan dari awal nggak nyambung-nyambung Pak. Karena Ustadz Rehimnya juga banyak masalah juga. Akhirnya sampean transfer masalah. Orang tadinya nggak punya masalah jadi punya masalah juga. Kenapa tidak curhat sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua ustadz tuh Pak bisa memberikan solusi Pak. Bahkan banyak ustadz yang kadang-kadang memperkeruh masalah. Fatwanya tidak utuh Pak. Jari ini Ustadz Rahim haram. Waduh, ini apa ini Pak? Aku sudah nanya, padahal apa? Tidak utuh Pak menyampaikannya Pak. Saya tidak sekali 2 kali. Dan antum datang ke sini, kira-kira saya bisa nggak menyelesaikan masalah antum?
Bingung juga Pak. Loh, istri antum kenal nggak dengan saya? Pernah ketemu nggak dengan saya, ikut pengajian saya tidak? Yang repot lagi Pak, istrinya Pak datang ke saya, tukaran sama suaminya. Pokoknya saya harus konsultasi dengan Ustaz. Loh, Ustaz, siapa suami ibu? Gitu. Kenal tidak dengan saya gitu. Nanti kalau kemudian saya datang, ibu cerita sama saya, terus saya negur dia, Ustaz tahu dari siapa? Saya mau jawab apa Pak? Ayo pastikan ketika mau konsultasi ada kesepakatan kedua belah pihak, jamaah sekalian. Saya kalau ibu datang ke sini atas izin suami? Belum saat gitu. Nah, mohon maaf ibu, saya tidak pengen malaikat melaknat pertemuan kita ini gitu. Saya bukan mahram ibu. Loh iya Pak, harus kita pertegas masalah-masalah seperti ini gitu. Kalau cari solusi syar'i pasti ada kedua belah pihak Pak, pendekatannya pendekatan agama ya, ada kesepakatan. Tidak apa-apa satu persatu saya dengarkan, saya catat loh ya gitu. Boleh saya nanti minta bertemu dengan suami ibu, dan apa ibu saya sampaikan semuanya. Berarti berbohong itu Pak. Kenapa enggak setiap ada masalah sambil minta pada Allah Subhanahu wa taala? Terus angkat tangan sampean, Rabbana hablana. Ketika bilang min azwajina Pak, bayangkan wajah istri itu. Ibu juga bayangkan wajah suami. Jangan suaminya orang, ya jangan istrinya orang Pak. Bayangkan wajah pasangan kita masing-masing. Min azwajina. Terus problemnya di anak Pak. Wa dzurriyyatina. Saya ketika berzurriyatina satu persatu anak saya bayangkan Pak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat Pak. Sekarang ada tambahan Pak, mantu. Ya, ini juga bagian wa dzurriyyatina Pak. Ada tambahan lagi cucu sekarang Pak. Oh iya. Masa kita berdoa tiap hari begitu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Curhat pada Allah, minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih hidayah itu siapa? Allah Pak. Kata Nabi menyampaikan firman Allah, ya ibadi kullukum, kalian semua sesat memang. Sesat Pak. Tanpa petunjukku akan sesat. Nah ketika masuk pada dunia kesesatan, na'udzubillah ya, tidak ada solusi Pak. Mintalah petunjuk kepada Allah. Fastahduni. Dia yang ngasih hidayah ini Pak siapa? Coba begini, sebelum saya tutup ya. Hidayah ini tidak kun fayakun memang Pak. Hidayah ini butuh apa? Butuh keseriusan dari kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh Pak, ya, fina di jalan Allah untuk mencari solusi ini Pak, Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana. Kami benar-benar akan memberikan hidayah, petunjuk pada orang itu. Jadi hidayah Allah ini berbanding lurus dengan jahadu fina, kesungguhan dari kita. Itu babnya bab mujahadah ya. Bab mujahadah yang kita bahas Pak hari terakhir ini. Ayo bersungguh-sungguh Pak. Laksanakan dulu usaha-usaha maksimal, setelah itu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah memberikan apa? Hidayahnya. Dan tolong Pak, ketika ada problem-problem pribadi, aurat-aurat pribadi, musibah-musibah pribadi dan keluarga, jangan cerita pada siapa-siapa, ceritakanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 2 poin Pak. Kita bicara zalim dan bicara hidayah. Masih banyak lagi nih Pak. Hadisnya panjang ini. Sambung lagi ya pekan bulan depan insyaallah, panjang umur semuanya. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan mulia. Yang lainnya 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab sengaja menyendiri. Ya. Ini pemanasan Pak dari Allah Subhanahu wa taala, karena jenengan nanti akan berjumpa dengan bulan yang lebih mulia lagi. Namanya bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Cuma tolong di bulan Rajab ini ayo kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Yang tidak biasa puasa sunnah, ayo bermujahadah puasa sunnah ya. Yang tidak biasa tahajud, ayo kita bermujahadah apa? Tahajud. Kenapa? Nanti ada 1 bulan kita akan tahajud Pak, tiap malam. Namanya salat tarawih itu.
Saya kok tidak yakin sampai akan menikmati salat tarawih 30 malam berturut-turut. Kalau bulan-bulan begini, di bulan Rajab ini, sampai tidak pernah ada pemanasan salat tahajud. Qur'annya Pak, apa? Dibaca. Mulai sekarang dibaca Pak. Dibaca. Alhamdulillah. Tadi saya Pak dari rumah ke sini 1 juz. Sekarang tanggal 5, juz 5 sudah saya baca tadi jamaah sekalian. Manfaatkan waktu Pak. Sehingga masuk Ramadan sampai tidak pusing lagi. Marhaban ya Ramadan. Itu namanya mujahadah. Muliakan Pak bulan ini dengan laksanakan semua perintah Allah, jauhi sejauh-jauhnya larangan Allah. Insyaallah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyah bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.